Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tengah bulan Oktober. Sorry, ada yang jatuh. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu ketika kamu nonton reading ini. Wow, dibuka dengan cukup berat, tapi ini tempatnya ada di waktu lampau sih ya. Oke, jadi kayak aku melihat ada dua skenario gitu ya. Sesuatu yang melukai kamu, mengecewakan kamu, bisa jadi hubungan romantis atau ada kekecewaan, kegagalan di masa lalu. Itu kayak memberi energi kamu untuk kamu mengembangkan diri kamu, untuk kamu sukses, untuk jadi itu kayak jadi motivasi kamu gitu ya, untuk mengupgrade diri kamu, mengupgrade hidup kamu gitu. Bisa jadi nih, awalnya itu hanya untuk jadi distraksi, mungkin kamu fokus bekerja, kamu fokus dengan self development, kamu fokus punya hobi-hobi baru, berkenalan dengan orang baru. Awalnya itu jadi distraksi, lama-lama itu kayak jadi efek domino gitu loh, ya. Walaupun awalnya distraksi, lama-lama itu jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang meng-upgrade diri kamu, sesuatu yang meng-upgrade hidup kamu. Karena ini tuh sesuatu, broken heart, patah hati gitu ya, kamu nggak perlu belajar tarot untuk ngerti kekecewaan. Tapi ini efek influence dari waktu lampau yang masih terasa sekarang. Dah dari itu, yang aku dapat pertama seperti itu ya. Karena di sini di waktu sekarang, nih ada door to value. Di sini gambarnya tuh koin-koin, uang-uang, emas yang jatuh, kayak merepresentasikan keberlimpahan gitu. Awalnya menyakitkan, awalnya distraksi, awalnya supaya kamu nggak terlalu sakit aja gitu. Kamu melakukan banyak hal, kamu menyibukkan diri, tapi itu membawa perubahan di hidup kamu, ya. Dan bisa jadi ini sesuatu yang nggak berhubungan, jadi ini sebuah cerita yang terpisah. Kayak aku melihat di sekitaran kamu nonton reading ini adalah kayak kamu upgrade gitu, ada sesuatu yang baru di dunia finansial kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, ada upgrade, ada peluang-peluang baru, atau kamu menemukan pintu rezeki baru dari hobi kamu, sekarang kamu hobi yang berbayar, dan di waktu yang akan datang ini adalah kebahagiaan, kehangatan, sinar matahari yang sinar matahari yang menyinari hidup kamu. Ya mungkin ada kegelapan-kegelapan tertentu sebelumnya, tapi sun di sini tuh mirip sama yang ada di tarot ya, kayak kebahagiaan, kartu paling happy gitu, yang akan muncul di hidup kamu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Jadi sejauh ini ya, dua kartu ini vibe-nya positif banget nih, dua ini. Cuman ini, dan ini pun waktunya tuh ada di waktu lampau ya. Jadi mungkin efeknya sisa-sisa sedihnya masih ada gitu dikit. Kadang suka nostalgia ke waktu lampau, nggak apa-apa gitu. Tapi ini semua kayak udah berlalu gitu. Dan kamu sudah memproses itu semua, atau kamu hampir di ujung dari perjalanan pemulihan luka masa lalu ini ya. Chariot. Progress. Siapa ya? Leo tuh dapat Empress di tempat yang sama deh kalau nggak salah. Apa kamu punya Leo di natal chart kamu? Atau kamu terhubung sama Leo? Nih, di dasar deck ya, lihat. Ada sesuatu yang baru di hati kamu, di hidup kamu. Dan ini bisa jadi sesuatu yang belum kamu lihat saat ini ya. Tapi kayak sedang prosesnya itu sedang berlangsung di balik layar ya. Jadi mungkin sebagian dari kamu belum bisa lihat ini sekarang. Sosok yang reliable, orang yang berlimpah, orang yang bisa diandalkan. Orang ini bisa jadi ya sosok yang abundant, orang yang punya jabatan tertentu, atau orang yang udah mencapai titik keberlimpahan tertentu. Yang tadi aku bilang di awal juga ya, mungkin kamu masih suka nostalgia, lihat ke belakang, untuk sesuatu yang mengecewakan kamu, untuk sesuatu patah hati kamu gitu. Karena walaupun mungkin beberapa waktu udah berlalu gitu ya, tapi kan kadang-kadang kita masih suka melakukan hal seperti itu wajar gitu. Itu sesuatu yang manusiawi, tapi kalau misalnya ini sesuatu yang udah berlangsung lama, jangan sampai kita terjebak di masa lalu gitu ya. Tapi kalau misalnya ini sesuatu yang masih fresh, masih baru, hitungan minggu atau 2, 3 bulan, itu kayak masih baru. Dan wajar kalau sisa-sisanya masih ada, kita masih suka nengok ke belakang. Oke, King of Wands, sesuatu energi gini. King of Wands itu kayak sosok orang yang magnetik, orang yang apa ya, orang yang passion sama apa yang dia kerjakan. Dia sering kali itu merepresentasikan entrepreneur, kalaupun dia bukan entrepreneur, dia itu orang yang bekerja pada bidang tertentu karena dia suka, dicinta di situ. Lalu King of Wands adalah orang yang membangun karirnya dari bawah gitu. Ya, aku melihat ada suatu proses dengan kamu dan bisnis atau pekerjaan kamu ya. Kamu melewati proses itu. Dan gini, dengan kamu sampai di King of Wands, posisi kamu tuh udah
semakin dekat dengan puncak. Karena apa? King of Wands itu energi yang membangun dari bawah, dari dia zaman prajurit. Jadi legenda mengatakan bahwa King of Wands itu bukan terlahir sebagai bangsawan ya, tapi ketika dia melakukan sesuatu dia berdedikasi, dia totalitas, dia menunjukkan gitu, menunjukkan kualitas dirinya. Bisa jadi ini kamu sebagai sosok yang magnetik. Dan karena gini ya, aku tuh kayak melihat orang yang passion sama pekerjaan itu ke tingkat atraktifnya itu meningkat gitu kayak 100% ya. Gitu. Seseorang yang sangat passion apalagi ketika dia sedang melakukan hal itu. Contoh aja deh, Chef Arnold, Chef Renata gitu. Aku kalau ngelihat mereka tuh kayak kadar kegantengan atau kecantikannya tuh meningkat 100%. Itu ketika orang sangat passion dengan apa, totalitas dengan apa yang dikerjakan, ada sesuatu yang magnetik tentang orang itu ya. Dan ini seperti merepresentasikan energi kamu gitu. Ada sesuatu yang magnetik dengan diri kamu gitu. Dan mungkin kamu dengan Empress di sini ya, bisa jadi kamu nggak melihat hal itu pada diri kamu. Ah enggak, aku biasa aja gitu. Kenapa sih orang-orang kayak suka sama aku, tertarik sama aku, atau kayak dengerin pendapat aku, terus kamu kayak bingung sendiri gitu ya. Karena sebenarnya orang yang berkualitas itu, gini ya, orang yang beneran berkualitas itu, dia nggak akan berpikir bahwa dia berkualitas ya. Orang lain yang mengatakan hal itu pada dia atau menunjukkan hal itu pada dia gitu. Karena semakin berisi, ilmu padi itu akan semakin merunduk gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa paling pintar, jadi menurut aku pribadi ya justru itu ya kualitasnya, isinya itu perlu dipertanyakan gitu. Ini pendapat aku pribadi, terserah kamu mau setuju atau enggak. Tapi aku melihat ada sesuatu yang magnetik pada diri kamu. Ya, lalu yang berikutnya, Chariot, ada progres, pergerakan. Itu tadi, sesuatu yang kamu bangun selama ini. Ingat kuncinya sesuatu yang kamu bangun selama ini, melihat bahwa diri kamu berkualitas karena Empress ini jadi tantangan kamu ya. Dan apa yang aku bilang nih, Five of Cups ya, menengok ke belakang. Tadi, kalau butuh proses karena masih baru itu wajar, tapi ketika sudah lama, apapun itu ya, walaupun hidup kamu udah banyak upgrade, kamu udah berlimpah, kamu udah ketemu orang-orang baru, tapi kamu masih suka nengok ke belakang. Ya, gitu. Jadi kamu melewatkan blessing yang ada di hidup kamu sekarang. Seperti itu, ini sesuatu yang kamu perlu perhatikan gitu. Jangan sampai terjebak di masa lalu. Merasa bahwa, padahal gini, ketika hidup kamu udah upgrade gitu, tapi kamu dengan 2 kombinasi ini aku merasa bahwa kamu masih berpikir bahwa sesuatu yang ada di waktu lampau itu, sesuatu yang sudah hilang itu adalah yang terbaik yang bisa kamu dapat gitu. Momen terbaik hidup kamu, hal-hal semacam itu. Jadi kamu melewatkan hal-hal indah yang kamu punya sekarang, upgrade kehidupan kamu, blessing yang ada di hidup kamu. Mari kita bahas lebih lanjut. Bukan, ada Ace of Cups lagi, lihat. Ace of Cups lagi. Sesuatu yang mungkin lolos dari pandangan kamu ya. Karena itu tadi, kamu tidak merasa kamu keren, atau kamu berkualitas, atau kamu magnetik. Lihat nih, Six of Wands nih posisinya ada di blessing kamu. Six of Wands itu pertama energi orang sukses, energi orang mencapai sesuatu, atau energi orang yang dilihat banyak orang. Ya, dalam konteks entah itu respect, entah itu kekaguman, entah itu ketertarikan secara hubungan romantis. Kamu tuh sedang diperhatikan orang. Untuk kualitas-kualitas positif dalam diri kamu, karena ini posisinya ada di blessing kamu ya. Three of Cups. Mungkin ada orang-orang yang pergi dari hidup kamu, terus kamu merasa apa ya, itu adalah akhir dari kebahagiaan kamu. Makanya kayak aku masih melihat di sini kayak ada sesuatu yang belum beres nih dari waktu lampau, atau masih ganjel di hati. Dan pesannya adalah gini, dengan Temperance kamu mentransformasi luka itu jadi sesuatu yang baru. Dan kamu sudah berjalan sejauh ini. Tinggal kamu lanjutkan aja terus ya. Proses transformasi luka kamu yang ada di dalam itu. Tadi kayak sesuatu yang awalnya melukai kamu, tapi itu jadi energi, jadi penyemangat, jadi motivasi buat kamu. Lihat, King of Wands muncul 2 kali. Reading kamu dibuka dan ditutup dengan King of Wands. Bisa jadi ya, kamu terhubung dengan Aries, Leo, Sagittarius, atau orang yang mau datang ini Aries, Leo, Sagittarius. Atau bisa jadi ini proses kamu yang akhirnya bisa melihat kualitas pada diri kamu gitu. Bukan untuk jadi arogan, tapi lebih kepada melihat bahwa kamu punya sesuatu yang positif di dalam diri kamu. Kamu mengerti kenapa orang-orang respect atau menyukai atau tertarik sama kamu. Oke, satu pesan penutup. Apa yang perlu kamu lepaskan? Fix udah ya. Nih, apa yang kamu perlu lepaskan? Oke, segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.